Baik, Ibu. Mas Bagus, memungkinkan rekam nggak? Eh, bisa Pak. Oke, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Gini, ada kode nih, live meetingnya Yang nanti. saya hormati Ketua dari DPP AKD NKWK seluruh Indonesia, Bapak Dr. Arkom Kuswanjono. Yang saya hormati para narasumber yang akan mengisi kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Heri Santoso, Kemhum dari Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati narasumber kedua, Bapak Profesor Dr. Aholia Buatloli, SPAK Mhum dari Universitas Patimura. Yang saya hormati narasumber ketiga, yaitu Bapak Dr. Evin Saifuddin, MPD dari Institut Teknologi Bandung. Dan yang saya hormati juga Ibu moderator kita pada diskusi pagi hari ini, yaitu Ibu Destriana Saraswati MPhil dari Universitas Brawijaya. Dan yang saya hormati para peserta, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan diskusi bulanan AKDMKWK seluruh Indonesia dengan topik inovasi pembelajaran Pancasila pada perguruan tinggi di era digital. Oke, sebelum masuk pada acara inti, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita diberkati oleh Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari dan sebagai pengantar diskusi dari Ketua Asosiasi Kelembagaan dan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum Seluruh Indonesia, Dr. Arkom Kuswanjono, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Diana dan Mas Bagus selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila.
Mohon maaf ya, ini kameranya terbalik, ini bukan tangan kiri ya sebenarnya. Ini tangan kanannya, karena kameranya terbalik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pertama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan diskusi MKWK yang akan direncanakan diselenggarakan setiap bulan. Nanti akan bergantian dari Pancasila sekarang, ya, kemudian yang akan datang bisa agama dulu atau kewarganegaraan, lalu kemudian bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan semakin besar, ya, tantangan MKWK ini di tengah perkembangan dan perubahan zaman yang semakin cepat, ditambah lagi dengan kehidupan yang semakin praktis dan pragmatis, sehingga banyak orang yang tidak begitu mengindahkan nilai. Kalau kita pakai nilai-nilai Pancasila sebagai ukuran, maka hampir seluruh nilai Pancasila mengalami persoalannya. Nilai ketuhanan, ya, yang seharusnya menghasilkan ketundukan kepada Tuhan, tetapi mulai banyak sekarang paham ateis, sekuler, yang mulai masuk ke Indonesia. Sementara di kalangan orang yang beragama atau beriman juga muncul paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Lalu nilai kemanusiaan yang menimbulkan pertanyaan apakah keadaban dan keadilan kita ini semakin tumbuh baik atau semakin merosot. Manakala ujaran kebencian dan caci maki tampaknya sudah menjadi ungkapan sehari-hari. Nilai persatuan juga mengalami tantangan, perbedaan cara pandang, ya, pilihan partai dan pemimpin, ya, seringkali memecah persatuan kita. Nilai demokrasi yang seharusnya didasarkan pada hikmah dan kebijaksanaan, namun bisa kita lihat lebih banyak didasari oleh nafsu berkuasa. Bahkan demi kekuasaan, ya, rela melanggar nilai-nilai kejujuran. Masih banyak kecurangan pemilu, ya, menyebar fake news, fake information, hoax, ya. Dan jangankan masyarakat umum, ya, orang yang terdidik seperti kita pun seringkali mulai atau seringkali juga mudah terpapar, ya, dengan fake news dan hoax tadi, ya. Demikian pula nilai keadilan yang masih menjadi PR panjang bangsa kita, ya, baik dalam bidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Berbagai persoalan dan tantangan ini tentu tidak membuat kita pesimis dan apatis, tetapi justru membuat kita semakin semangat untuk berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara kita ini. Melalui mata kuliah MKWK yang kita ajarkan, kita bisa melakukan perjuangan itu, ya, yaitu mengoptimalkan MKWK dalam membentuk karakter bangsa dan menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. MKWK adalah mata kuliah yang sangat strategis untuk membentuk karakter bangsa, karena merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Apabila pelaksanaan MKWK ini berhasil, tentu akan menjadi perubahan yang signifikan pada bangsa ini. Oleh karena itu, mari jadikan asosiasi ini sebagai wadah untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, bertukar gagasan, bekerja sama, ya. Karena tentu kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu saling dukung, saling membantu satu dengan yang lain. Dengan kerja bersama, ya, kerjasama di antara kita, saya yakin dan dengan semangat yang tinggi, saya yakin MKWK, ya, mata kuliah kita akan berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Kita bersyukur pada hari ini bisa menyelenggarakan diskusi yang bertemakan inovasi pembelajaran Pancasila pada perguruan tinggi di era kekinian. Dan ini tadi sudah saya sampaikan akan menjadi kegiatan bulanan kita yang kali ini fokus pada Pancasila, ya. Kemudian bulan-bulan berikutnya pada mata kuliah yang lain. Insya Allah rencana kita juga akan menyelenggarakan seminar nasional pada bulan Mei 2024, yaitu menyambut Hardiknas. Insya Allah hostnya adalah Universitas Sulawesi Barat.
Ini dari AKD MKWK wilayah LL Dikti 9. Kemudian pada bulan Oktober 2024, insya Allah akan kita selenggarakan Kongres AKD MKWK SI, hostnya Universitas Mataram. Nah, kami membuka kesempatan ya kepada Bapak Ibu ya untuk menjadi host kegiatan MKWK ya. Termasuk kalau Bapak Ibu juga akan menyelenggarakan pelatihan ya. Nampaknya kok ini dosen-dosen belum pernah ikut pelatihan karena ada dosen-dosen baru yang direkrut misalnya. Atau dosen-dosen yang sudah senior tapi butuh refreshing gitu kan. Ini kita asosiasi itu memiliki paket pelatihan 30 jam. Nah, bisa daring, bisa luring. Silahkan Bapak Ibu barangkali bersedia menjadi host, lalu kemudian mengajak perguruan tinggi setempat ya. Karena mohon maaf seringkali ada banyak perguruan tinggi yang tampaknya cukup berat ya kalau menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Oleh karena itu barangkali perguruan tinggi Bapak Ibu yang dirasa ya cukup kuat begitu bisa menjadi host yang nanti bisa mengundang perguruan tinggi yang lain. Kemudian yang terakhir tentu kami sangat berterima kasih. Kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Profesor Dr. Ahlia Watloli M. Hum. Beliau dari Unpati. Ini 2 jam lebih cepat dari kita ya. Selamat pagi Prof. Ahlia Watloli. Kemudian Bapak Dr. Hedi Santoso M. Hum, ya, beliau dari UGM, Fakultas Filsafat. Beliau juga yang mendesain kegiatan kita ini ya. Beliau selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan AKD MKWKSI. Terima kasih pada Pak Eri. Pada Dr. Epin, saya pula MPD dari ITB. Sudah tahu ya? Karena layar saya belum kelihatan. Sudah. Nah, ini. Beliau ini juga sangat aktif ya keliling-keliling Indonesia ya. Bahkan ke beberapa negara juga ya untuk menyampaikan pengembangan MKWK ini. Dan tentu juga kepada moderator kita Bu Destriana Saraswati MPhil dari Universitas Brawijaya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita di sini akan duduk bersama, berdiskusi bersama karena kita tentu juga mempunyai problem-problem yang lebih kurang juga sama ya. Sehingga nanti selain ya nanti dari narasumber menyampaikan materinya, juga Bapak Ibu juga bisa memberikan ya semacam pengalaman-pengalaman baik yang mungkin sudah dilakukan atau pengalaman yang tidak baik untuk kita bisa cari solusi bersama ya. Demikian terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, selamat pagi semuanya, kita buka kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Arkom Kuswanjono yang telah memberikan pengantar untuk diskusi kegiatan pada pagi hari ini. Untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh para narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Oleh karena itu, untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Destriana Saraswati MPhil selaku moderator untuk memandu sesi penyampaian materi oleh para narasumber pada diskusi pagi ini. Pada Ibu Destriana Saraswati, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas MC dan Mbak MC tadi yang sudah mengantarkan juga. Mohon izin untuk memandu acara hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun hari Sabtu dan pagi-pagi kita tetap membicarakan, mendiskusikan hal-hal baik pada forum
hari ini. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Destriana Saraswati hari ini akan turut serta di dalam diskusi dan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Bapak Ibu, sesuai dengan rundown yang sudah kita susun untuk menyingkat waktu, kita akan langsung mulai diskusi dan nanti untuk diskusi akan dimulai dengan paparan dari pemateri terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu dipersilahkan bisa langsung menuliskan atau mengetikkan pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu melalui kolom chat, atau juga Bapak Ibu bisa raise hand atau mengeklik tombol angkat tangan untuk nanti saya bisa memberikan kesempatan Bapak Ibu menyampaikan pendapat ataupun pertanyaannya. Begitu nggih? Saya langsung saja untuk menyingkat waktu kita akan mulai diskusi yang pertama dari pemateri pertama yaitu Pak Heri. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal beliau, tapi mohon izin saya untuk membacakan sedikit atau sekilas tentang Pak Heri. Pak Heri adalah dosen filsafat Pancasila, program doktor filsafat UGM. Bapak Dr. Heri Santoso SSM Hum. Beliau adalah Sekretaris Presidium Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan FPKPK seluruh Indonesia, Pengurus Pusat AKDM KWK seluruh Indonesia, Kepala Laboratorium Filsafat Nusantara, Lafinus Fakultas Filsafat UGM, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM tahun 2015 dan sampai 2019, dan hingga kini masih sibuk dengan menjadi narasumber di penyusunan kurikulum, seminar, lokakarya, serta berbagai pelatihan seperti pelatihan tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, revolusi mental, dan lain-lain. Kemudian juga aktif menjadi pemateri di beberapa kementerian, lembaga seperti MPR, DPR, Watimpres, Kemendikbud. Wah, ini sederet kesibukan Pak Heri, tetapi berkenan meluangkan waktunya untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Heri, dan beliau juga sebagai konseptor dan juga narasumber dari berbagai pelatihan, yaitu pelatihan tentang nilai-nilai ke-UGM-an, membangun karakter holistik, pelatihan kader Bhinneka Tunggal Ika, kader pembaruan, pelatihan berpikir komprehensif, pelatihan membangun jiwa merdeka, dan pelatihan-pelatihan pengembangan ilmu yang lainnya. Tanpa mengurangi kualitas dari Pak Heri, saya mohon izin untuk menyingkat membacanya Pak Heri karena bisa sampai 6 SKS mungkin saya perlu untuk membacakan background dari Pak Heri. Jadi hari ini kita akan mendengarkan materi dari Pak Heri tentang bagaimana informasi pembelajaran Pancasila. Langsung saja waktu dan ruang Zoom saya persilahkan untuk Bapak Heri. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Destri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Waalaikumsalam. Salam Pancasila ini merangkum salam-salam yang banyak tadi. Ibu Bapak, teman sekalian, terima kasih Pak Arkom dan para narasumber yang berkenan bergabung hari ini serta Bapak Ibu sekalian. Saya lihat ini para senior turun gunung. Saya tadi diprotes itu. Monggo ngajak dosen-dosen muda. Terus yang tua nggak boleh Mas. Oh, muda dalam semangat. Bisa jadi muda dalam usia tapi tidak bersemangat. Muda dalam semangat bisa jadi sudah sangat senior. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Epin, Pak Yapi, saya mohon izin duluan nih. Nggak sopan sama Pak Yapi ini duluan. Tapi mungkin karena Sabtu itu malah justru UGM juga banyak kesibukan sehingga nanti berbagi waktu. Baik, Ibu Bapak, teman-teman sekalian,
hari ini terasa ringan karena judulnya itu diskusi. Kalau pelatihan kan asumsinya yang latih itu sudah pengalaman gitu. Kalau diskusi kan gampang, diskusi itu ya namanya diskusi kok. Kita kan hanya apa ya, menawarkan saja apa yang kita tahu dan bisa jadi ini sudah Bapak Ibu lakukan. Makanya saya menawarkan di sini, mudah-mudahan bisa terlihat. Mbak Desri sudah kelihatan belum ini Mbak Desri tayang saya? Ya, sudah Bapak. Full screen-nya sudah kelihatan Mbak? Full screen. Yes, sudah. Sudah ya? Oke. Baik, Ibu Bapak, saya sudah rembukan sama Pak Yapi sama Pak Epin. Yuk kita main sesuai dengan kepakarannya masing-masing saja. Nah, saya akan cerita tentang berbagai inovasi dan kegagalannya. Tadi senang saya Pak Akom memberi kata pelepasan bagi saya. Mungkin ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, dalam kesempatan ini, ketidakberhasilan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Pak Yapi akan cerita bagaimana misalnya pembelajaran di Kepulauan Aru itu. Waduh, kalau seperti ini kita satu notebook, satu layar ya, satu orang ya. Saya kemarin ngisi di tempatnya Pak Yapi itu satu notebook untuk satu kelas ya Pak Yapi. Akhirnya pakai layar besar itu. Aduh, itu sangat mengharukan. Tentu apa yang di Jakarta dikonsepkan itu tidak selamanya bisa berhasil di daerah-daerah. Nah, Pak Epin nanti akan mencoba menawarkan kalau berbasis MKWK berbasis proyek itu. Nah, ini saya akan cerita di UGM yang menginisiasi awal itu tidak selalu berhasil itu karena kelasnya besar sekali. Bayangkan Bapak Ibu kalau semester awal itu sekitar 200 kelas MKWK. Bisa dibayangkan itu. 200 kelas MKWK, satu dosen bisa mengajar 5-6 di MKWK. Padahal belum mata kuliahnya masing-masing. Untuk itu, mohon izin nanti saya hanya sumbangan pemikiran bagaimana inovasi pembelajaran Pancasila belajar dari pengalaman. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk fokus bagaimana mendesain model pembelajaran Pancasila yang menyenangkan dan bermakna. Jadi ada banyak inovasi yang sudah kami kembangkan, kami uji cobakan, kami tuliskan dalam buku itu yang menyenangkan dan bermakna. Banyak pembelajaran Pancasila tapi nggak menyenangkan sama sekali, nggak menyenangkan. Jadi kalau depan balikan dari mahasiswa itu, dosennya itu merasa bermakna, merasa menanamkan suatu nilai, tapi di hadapan mahasiswa tidak menyenangkan itu. Tapi kalau hanya sekedar menyenangkan, gampang itu dan pernah saya uji coba itu. Baik teman-teman sekalian, siapa yang pengen dapat nilai A semua angkat tangan itu. Terus bagaimana mau dapatkan nilai A tanpa harus kuliah? Mau. Kalau Anda mau, baik saya mengundurkan diri dari perkuliahan. Masa dapat nilai A tanpa perjuangan itu. Akhirnya mereka tersenyum. Oke. Tapi ada juga pembelajaran yang sangat bermakna, penting menurut para dosennya. Tapi ternyata nggak bermakna menurut mahasiswanya. Dan nggak menyenangkan. Maka saya buat 2 kunci saja, menyenangkan dan bermakna. Kalau mau menyenangkan, kasih aja. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita akhiri pertemuan ini. Mesti senang. Bapak Ibu menjadi dosen favorit. Kalau kuliah dengan Pak Sopo itu enak sekali, 15 menit langsung pulang itu. Jangan dikira itu tidak menyenangkan, itu sangat menyenangkan. Bagi Bapak Ibu dosen yang saking semangatnya diisi penuh, 2 SKS 2 kali 50 menit full itu, bagi Bapak Ibu bermakna, aku telah menentukan tugasku. Tapi bagi mahasiswa itu sangat menyebalkan. Jadi ini fakta di lapangan. Mohon maaf Bapak Ibu, agak provokatif sedikit pagi-pagi biar hangat. Kita belajar dari pengalaman. Bagaimana nanti di lapangan? Karena waktunya singkat, saya batasi 2 saja. Apa masalah mendasar pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi? Kalau mungkin bulan depan ya Pak Epin, MKW-nya warganegaraan atau agama, tentu lain masalahnya. Agama itu lebih lucu lagi. Kadang-kadang dulu kami menyusun kurikulum ini di Jakarta, yang paling terlambat itu mesti komisi agama. Kenapa? Wah, ini membuat payungnya nggak jadi-jadi, semplok terus. Payungnya nggak jadi-jadi, memayungi sekian banyak agama dan sekian banyak aliran. Ini kalau Pancasila agak beda, warganegaraan agak beda, bahasa Indonesia agak beda.
Terus nanti kira-kira apa yang bisa kita tawarkan sebagai suatu bentuk inovasi. Nah, belum. Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita belajar tentang sistem, mesti gini ya, mesti Hilang gambarnya hilang. waduh ini kok ada yang pindah ini. Interi email. Skema saya jadi pindah. Email, ya. Ini interi email katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari sistem, mau tidak mau kita kenali dulu. Sebentar ini kok aspalnya jadi berantakan nggak karu-karuan. Nggak apa-apa. Oke. Mau tidak mau kita terpengaruh kebijakan nasional. Pencantuman Pancasila sebagai mata kuliah wajib kurikulum itu dampaknya luar biasa itu. Saya juga berkesempatan keliling Indonesia itu mesti lucu-lucu di lapangan itu. Dapat pertanyaan, yang pertanyaan itu kalau dalam istilah anak muda itu membagongkan. Bapak, kami mengajar Pancasila itu untuk prodi kesehatan itu apa ya yang harus kami ajarkan? Sebentar. Ibu dari prodi kesehatan ngajar Pancasila? Iya. Ibu backgroundnya apa? Farmasi, Bapak. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi fakta itu, fakta. Terus kemudian perguruan tinggi lain itu, Pak, sini yang mengajarkan Pancasila berapa orang? Dijawab dengan senyuman itu. Pak, mohon dijawab dengan data, Pak. Jangan senyuman, Pak. Pak Heri, yang ASN, PNS itu seorang. Terus yang dua itu asisten saya. Itu tidak tetap itu. Per tahun berapa Pak mahasiswanya? 3.000 Pak. Ya Allah, ini super sakti ini. Jadi masing-masing perguruan tinggi punya problematik sendiri. Ada yang problemnya dosen, ada problemnya mahasiswa, ada problemnya kurikulumnya, ada problemnya caranya, ada sarana. Ada perguruan tinggi tertentu itu karena sarananya terbatas, lucu. Pancasila itu kan 5 sila Pak. Jadi kita 5 kali pertemuan saja cukup Pak. Ini fakta, saya sampaikan fakta. Tapi tidak saya sebutkan perguruan tingginya, nanti heboh nanti. Jadi atau gini Pak, setengah semester itu luring, setengah semester daring. Loh kok gitu sih? Pak, nggak muat Pak ruangannya kalau gini terus. Oh ya, saudara. Jadi saya hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, problemnya itu beda-beda masing-masing perguruan tinggi. Ada yang problemnya masalah dosennya, Pak, saya itu sudah mengabdi 20 tahun, tapi nggak diangkat-angkat. Nah, problemnya yang lain, Pak, saya itu dari farmasi, selama ini dititipkan untuk ini, tapi terus pengembangan karirnya nggak jelas, lebih ke farmasinya atau Pancasilanya. Jadi hal seperti ini fakta, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, monggo silakan dipetani dulu, dipetakan untuk perguruan tingginya masing-masing itu problemnya di mana. Kalau UGM agak enak, UGM itu ketika kebijakan nasional tidak mewajibkan Pancasila, kami sudah mengajarkan Pancasila. Ketika kami mendorong nasional untuk mengajarkan Pancasila, kami tetap dengan Pancasila. Ketika orang lain berbondong-bondong meninggalkan Pancasila, kami tetap dengan Pancasila. Orang lain berbondong-bondong kembali ke Pancasila, kami tetap dengan Pancasila. Dengan demikian agak aman. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Kami buat di kebijakan perguruan tinggi dengan cara mengamankan di level statuta. Ribut Pak ketika mau menempatkan Pancasila ini di statuta. Ributnya kenapa? Loh, bukankah itu sudah ada di undang-undang? Kenapa harus dimasukkan ke dalam statuta kita? Jawabannya sederhana. Undang-undang bisa ganti ya? Bisa. Apa buktinya, apa jaminannya UGM tetap Pancasila kalau undang-undangnya nanti berubah? Semua terdiam. Makanya ya sudah, bukti kita setia pada negara, ya Pancasila itu dicantumkan dalam statuta kita. Dengan demikian dicantumkan dalam statuta kita Pak. Jadi agak mengurangi perdebatan yang berdarah-darah tentang status mata kuliah. Karena nanti akan ribut dengan prodi-prodi itu. Wah, mata kuliah kami
diintervensi 8 SKS oleh MKWK, belum lagi MBKM yang menyedot sekian banyak SKS. Terus kami, prodi kami itu apa karakteristiknya? Nah, itu kan akan ribut itu. Nah, kami alhamdulillah sudah selesai dari masalah itu. Yang lain juga mungkin bagaimana dengan kebijakan mata kuliah? Ada yang masih 3 SKS dibagi 2 dengan PKN, ada yang PKN-nya malah dimunculkan, Pancasilanya tidak. Ini juga fakta, Pak, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ini fakta. Ada yang Pancasilanya, PKN-nya enggak, jadi fenomena di lapangan beda-beda. Mudah-mudahan dengan surat SK Dirjen Dikti itu memberi rambu-rambu standar minimal tentang status SKS dan sebagainya. Kemudian selain dosennya juga seperti itu, mahasiswa kita itu mahasiswa generasi Z ya, itu pola pikirnya agak unik, nanti kita bicarakan. Baik. Catatan kritis dari saya, setiap perguruan tinggi memiliki problematik yang sifatnya umum dan khusus. Ada yang sifatnya massal seperti jenjang karir ke dosenan itu umum itu. Tapi ada yang khusus. Wah, Pak, kami ini ngajar berapapun ya sama saja. Maksudnya gimana? Kalau perguruan tinggi lain itu ada kelebihan jam mengajar, kami tidak ya, Pak. Wah, kalau begitu ya berarti semangat 45 kan. Oke, jadi masing-masing perguruan tinggi punya karakteristik yang unik. Monggo silakan itu kalau mau melakukan inovasi sangat terbuka. Kemudian setiap unsur dalam sistem pendidikan tadi berpotensi ada masalah. Ada yang masalahnya itu dievaluasi. Gimana agar evaluasi seluruh kelas-kelas paralel itu setara gitu. Nah, ada yang masalah yang lain. Inovasi bisa dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Jadi kalau mau melakukan inovasi, Bapak Ibu mau revolusi atau evolusi. Kalau revolusi ya langsung semuanya berubah gitu. Nanti kan mahasiswa terkaget-kaget, pengelola terkaget-kaget, dosen lain terkaget-kaget. Kalau mau yang elegan ya beberapa saja di inovasi. Tahun ini inovasinya apa? Inovasi RPS-nya, tahun berikutnya inovasi apa, dan seterusnya. Mungkin gitu. Tapi dokumen inovasi itu sebaiknya ditulis, sehingga ada pertanggungjawaban akademik, baik pada lembaga kita, sesama dosen, maupun juga dengan mahasiswa. Kita buat kesepakatan. Kalau tips saya sederhana, UGM itu masih memakai sistem kelas, dan belum bisa model berbasis proyek yang ala tawaran dikti itu, yang beberapa mata kuliah menjadi satu itu. Karena bayangkan kalau kelasnya aja ada sekitar 50-an kelas, itu rumit sekali itu mengaturnya. Nah, mengapa sih kita harus melakukan inovasi? Kami dulu diajari oleh guru kami, namanya Prof. Yakob. Prof. Yakob itu rektor, kalau marah, mohon maaf, binatang-binatang keluar dari kata-kata binatang keluar dari mulutnya. Rektor kalau marah kok kata-kata binatang keluar dari mulutnya. Ternyata betul. Beliau kalau marah begini, siapa karyawan itu? Mengapa dinosaurus punah dari muka bumi? Jadi marahnya gitu. Ala rektor itu, ala guru besar itu marahnya beda. Tapi ya binatang, tetap binatang, dinosaurus. Kemudian para karyawan kebingungan untuk menjawab. Kami juga kebingungan, para mahasiswa menjawab. Kenapa dinosaurus punah dari muka bumi? Kemudian beliau menjawab sendiri biasanya. Dinosaurus punah dari muka bumi karena hanya untuk menggerakkan ekor dibutuhkan berjuta-juta kalori. Biasanya kami terdiam karena nggak ngedong. Baru belakangan kami dijelaskan oleh guru kami yang lain. Maksudnya gini loh, Prof. Yakob itu sangat marah. Karena UGM konon yang dikatakan besar itu, sesungguhnya suatu saat akan bernasib seperti dinosaurus. Kenapa? Hanya untuk menggerakkan ekor saja dibutuhkan berjuta-juta kalori. Kita itu nggak efisien, nggak efektif, nggak produktif. Akibatnya apapun harus dengan rapat. Sedikit-sedikit rapat. Terus sampai ada wakil dekan itu tulis di papan tulisnya, hidup adalah rapat gitu. Itu saking stresnya. Jadi sampai nutup itu, masa nutup itu harus dengan rapat, nutup botol dengan rapat, apapun harus dengan rapat, ini kan bikin stres ini. Nah, intinya apa? Intinya inovasi. Kalau tidak, era MBKM seperti ini, kalau yang nggak mau ikut MBKM, ya sudah, nanti sedikit demi sedikit tersingkir.
era MKWK berbasis proyek ini kalau nggak mau sedikit tersingkir. Tapi kita bisa tunjukkan lagi. Ada yang lebih bagus dari MKWK, boleh, tapi tunjukkan dong. Kemudian era revolusi industri, revolusi masyarakat, era disruptif, loncatan, post-truth, era kematian universitas, kematian ilmu, kematian dosen, era perdagangan bebas, dan seterusnya. Ini tentu sebenarnya lebih bahasa simbolik, bahasa metafor, ancaman kematian bila kita tidak beradaptasi dan berinovasi. Nah, nilai lama mulai dipertanyakan, nilai baru belum terbentuk. Sistem lama dipertanyakan, sistem baru belum terbentuk. Cara lama sudah tidak efektif, cara baru belum mapan. Pemain lama sudah terganti, pemain baru belum fix, belum terpercaya, belum berpengalaman. Inilah muncul krisis, anomali. Mungkinkah kita melakukan perubahan paradigma? Menurut saya ya harus. Saya itu cari profesi yang hilang di era disrupsi itu apa? Alhamdulillah guru dosen itu masih muncul. Alhamdulillah. Beberapa profesi yang lain sudah mulai hilang loh ini. Alhamdulillah guru dosen ini masih muncul, tapi ada ancaman untuk hilang gitu. Seperti teller bank itu lama-lama digantikan dengan mesin. Nah, bagaimana dengan eksistensi dosen, kompetensi dosen, kecukupan dosen, pengembangan diri dan karir dosen ini menjadi tantangan agar tidak seperti dinosaurus tadi, walaupun besar tapi tumbang. Monggo Bapak Ibu bisa menjawab, kira-kira Bapak Ibu menghadapi situasi sekarang ini yang serba cepat, serba berubah itu pesimis, optimis, atau moderat? Saya pulangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau pesimis itu hanya nambah beban. Kalau terlalu optimis, biasanya kurang hati-hati. Ya kita moderat aja. Jadi peluang selalu ada, tapi pesimis sebagai penghati-hati. Persis kerja. Orang yang optimis silahkan buat pesawat, orang yang pesimis silahkan buat parasitnya. Itu kalau ditukar kebalik mesti kacau itu. Orang yang pesimis buat pesawat mesti nggak jadi-jadi. orang optimis membuat parasut mesti juga nanti nggak bakalan pesawat ini rusak, jadi nggak perlu parasut, jadi malah nggak jadi semua. Ya sudahlah, yang optimis disuruh buat pesawat, yang pesimis buat parasitnya. Ini tadi peringatan dari guru saya, Prof. Yakob. Prof. Yakob itu badannya kecil, tapi pemikirannya besar. Dan sampai saya bisa membuat buku humor ala Prof. Yakob. Kalau ada yang berminat, boleh nanti japri saya tak kasih gratis. Oke, nah di medsos itu sampai ada tulisan ini, stop jadi guru, saya berubah, stop jadi dosen. Jika tidak kreatif, berdedikasi, menghargai semangat dan seterusnya. Nah, sebenarnya saya seyakin-yakinnya setiap kita itu memiliki dan mampu memerankan sebagai dosen yang baik. Sebagai fasilitator, inisiator, motivator, inovator, kreator, promotor, bahkan provokator bisa. Kemarin para guru besar dituduh partisan itu loh. Wah, Prof. Kuncoro marah luar biasa. Kolaborator, evaluator. Nah, terakhir nih terjebak BKD, LKD, sister, macam-macam jadi administrator, dan bahkan level tertentu sudah dibuatkan tayangan jadi operator. Kita bisa melakukan penyegaran bagi yang muda-muda bisa studi lanjut. Monggo ini promosi gratis. Monggo yang mau studi lanjut. Ini di UB ada, UGM ada, di tempat-tempat. Monggo silakan. Boleh training, boleh konseling, boleh coaching. Nah, coaching ini menarik. Saya keliling Indonesia menawarkan coaching membangun jiwa merdeka dosen. Mungkinkah merdeka belajar kampus merdeka kalau dosennya saja tidak merdeka? Maka yang harus dimerdekakan itu dosennya dulu. Merdeka jiwanya, merdeka raganya. Kalau jiwanya belum merdeka, repot sekali. Ada tekniknya. Mentoring, pencangkokan, monggo silakan. Ini nyangkok di mana gitu. Yang muda-muda itu ada kesempatan. Kami setiap tahun di UGM itu menerima dosen-dosen muda dari seluruh Indonesia untuk pencangkokan itu. Monggo silakan. MBKM,
riset, kompetisi. Mari kita riset kolaboratif. Ini AKD MKWK seluruh Indonesia. Jurnal-jurnal internasional itu lebih senang sebenarnya kalau penulis pertama itu dari Tadulako, penulis kedua dari Unpad, penulis ketiga dari UGM, itu lebih senang daripada semuanya dari Tadulako atau semuanya dari UNAR. Itu orang Scopus itu kan bisnis toh, bukan akademik banget. Jadi mereka lebih senang penulis kedua dari mana ya, dari Meksiko, penulis ketiga dari Tibet gitu. Wah, menarik, itu lebih diterima daripada semuanya Indonesia. Nah, saya yakin kita sudah paham generasi yang kita hadapi adalah generasi Z, yang dulu generasi rebahan. Tapi saya kagum, generasi rebahan saja mampu membuat buku loh, judulnya Generasi Rebahan Memimpikan Perubahan. Wah, luar biasa, ternyata memimpikan perubahan tempat tidur. Generasi rebahan. Generasi rebahan punya jargon gini loh. Pak, sebenarnya di dunia ini nggak ada yang sulit. Oh ya, kaget saya. Benar. Sulit itu kan kalau dikerjakan, Pak. Coba nggak dikerjakan, nggak sulit kan? Oh, sialan. Ini generasi Z ini punya jargon menggetarkan hati saya ini. Nah, sementara mereka kalau dalam pembelajaran punya style kayak gini. Kalau kita ini kan masih banyak verbalnya. Sementara mereka suka visual. Kita masih kena lagu dulu. Kalau di Jawa itu masih ini. Mohon maaf, saya pakai bahasa Jawa ya. Nanti kalau nggak paham ya kita terjemahkan. Papat nuli limo, lengai sing toto, ojo podo sembrono, munda ora bisa. Siji loro telu, astane sedeku. Jadi yang murid yang bagus itu sedeku. Miringake bu guru. Jadi murid yang baik itu miringake, mendengarkan bu guru. Menawa ditanggung. Jadi mereka baru ngomong itu kalau ditanya itu. Nah, situasinya beda sekali ini. Mereka itu pengen ngomong, pengen dilihat, bukan pengen mendengar itu loh. Jadi tentu desain kita harus kita ubah. Gimana agar visual, kemudian kita mereka untuk mencoba gagal, itu mereka lebih bisa ditanya. Kira-kira apa yang membuat Anda tadi gagal? Apa yang membuat Anda berhasil? Mereka lebih senang ditanya gitu daripada suruh mendengarkan kita. Ada pertanyaan anak-anak, ada pertanyaan, mesti nggak ada yang tanya. Baik, saya kasih hadiah. Kalau ada yang bertanya, oh semuanya ngangkat tangan. Jadi ini situasi mahasiswa berubah, tentu harus kita. Kalau kita dulu mesti gini, pokok bahasanya apa? Tapi kalau sekarang kita mau melakukan apa ya, prosesnya itu ditonjolkan. Kalau dulu berat di kurikulum, kalau sekarang berat di pembelajaran. Kalau dulu ujian tutup buku, kalau sekarang malah justru buka buku, buka dunia, buka pikiran dunia. Nah, ini sekedar mengingatkan siapapun dia mahasiswa kita, kalau kita belajar filsafat manusia. Jadi saya sering kritik teman-teman di Jakarta. Nyusun kurikulum itu tidak berangkat dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan tidak berangkat dari filsafat manusia terus nggarap apa gitu loh. Saya ulang. Nyusun kurikulum tidak berangkat dari filsafat pendidikan atau ideologi pendidikan. Filsafat pendidikan tidak berangkat dari filsafat manusia. Nah, kalau begitu mau bentuk apa? Itu kan pertanyaan besar. Jadi mereka kalau dikritik mesti senyum-senyum. Nah, apapun konsepnya, tapi menurut saya paling maju sekarang ini ya Romo Pongkot, yaitu manusia yang religius, adaptif, sekaligus transformatif. Nah, apapun kemasannya, monggo silakan. Kalau saya tawarkan ini, yang biasanya kalau di dunia internasional ada adaptif dan transformatif. Tapi kalau saya tambah untuk Indonesia harus religius. Karena apa artinya adaptif dan transformatif kalau nggak religius? Tapi kalau religius tapi nggak adaptif, nggak transformatif, ya nanti malah banyak musuhnya itu. Nah, atau Bapak Ibu mau menyegarkan kurikulumnya? Sebenarnya sederhana kok. Suatu saat saya ditanya oleh Kementerian Dalam Negeri itu, Pak Heri,
kalau diringkas sebenarnya apa yang diajarkan perguruan tinggi itu apa toh? Sebenarnya saya sederhana kok Pancasila itu. Satu, mereka paham tentang arti, isi dan muatannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Sederhana kan? Yang kedua, mereka paham sejarahnya. Ketiga, mereka paham fungsi dan kedudukannya. Terus mereka paham pengamalannya. Ya kalau sudah paham seperti ini jantungnya, intinya. Kita bisa ajarkan 1 jam, bisa ajarkan 5 jam, bisa kita ajarkan 5 sesi, bisa kita ajarkan 5 tahun. Maka dengan tahu intinya seperti ini, nanti intinya seperti apa, bumbu-bumbunya merdeka itu. Nah, versi inovasinya kalau di UGM, kami mesti buat tambahan muatan lokal ke UGM-an. Jadi pertemuan pertama itu biasa RPKPS, kontrak belajar. Pertemuan kedua kami ajak jalan-jalan. Dari bundaran, dari nothing, sampai hutan Gajah Mada menjadi something. Jadi mereka diajak jalan-jalan di kiri. Kita masuk bundaran, muter-muter nggak karuan dalam kehidupan. Tapi itu revolusi angka dalam matematika. Kita mengawali dari nol. Kemudian masuk jalannya saja jalan Pancasila. Kiri kanannya ditanami pohon damar, handamari. Suasananya Bhinneka Tunggal Ika, dihadapkan Gapuro Al-Ghafur, sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Terus masuk jalan, nanti di sana ada pohon Bhairawa Anuraga, pohon bungur, gagah perkasa di luarnya, lembut di dalamnya. Ketemu lapangan Pancasila, bangunlah jiwanya, tapi jangan lupa olahraganya. Kemudian Sawo Kecek, Sarwo Becek, Cemara 7, sifat begawan yang 7. Kemudian pohon bodi, Ficus religiosa, setelah itu puncaknya hutan Gajah Mada. Jadi real Gajah Mada perjalanan seorang negarawan, perjalanan seorang ilmuwan, kalau peraturan perjalanan dari kelahiran sampai kematian. Itu kita sambil jalan, sambil santai guyon-guyon, terus nanti setiap momen itu kita minta umpan balik, Pelajaran berharga apa yang kau dapat? Pelajaran berharga apa yang kau dapat? Dengan begitu mereka lebih banyak impresi dan ekspresi. Kemudian ini sekedar tips saja untuk Bapak Ibu kalau mau menginovasi sederhana gini. Kalau kita tidak inovasi, itu kita akan mati. Setidak-tidaknya membuat mati bekunya perkuliahan kita. Yang kedua, ada banyak model pembelajaran selama ini. Bapak Ibu masih ingat dulu TCL ya? Teacher Center Learning, terus digempur sama FCL. Wah, itu kalau kabut gitu. Jadi dosen-dosen kalang kabut itu. Akhirnya SCL jadi sak kecekele, terus sak kecekele. Pokoknya penugasan, akhirnya mahasiswa megap-megap itu. Nah, kemudian UGM membuat STAR, Student Teacher Aesthetic Role Sharing. Ya ada porsinya dosen, ada porsinya mahasiswa. Jadi merdeka kok. Jakarta gembar-gembar dengan SCL dulu. Di lapangan tidak selalu berhasil. Kami membuat STAR saja yang relatif berhasil itu. Kemudian mode MBKM. UMBKM itu ya penerima perguruan tinggi macam-macam itu. Tapi saya buka kelas-kelas untuk seluruh Indonesia. Saya senang mahasiswanya dari Aceh sampai Papua. Tapi mahasiswa UGM malah nggak mau keluar. Wah, repot banget ini. Loh, kenapa nggak keluar? Enak di dalam. Mereka aja ke sini kok. Wah, ini juga nggak imbang ini. Kemudian ada yang berbasis jati diri. Di beberapa perguruan tinggi, Pancasila itu dikaitkan dengan karakter. Kalau di UGM namanya ke UGM-an, kalau di tempat lain ke Taman Siswaan, ke Muhammadiyahan, ke NU-an dan sebagainya. Monggo nanti. Model pendidikan Pancasila berbasis riset. Wah, kalau ini menarik ini. Bisa kolaborasi antar dosen dengan mahasiswa dan seterusnya. Pembelajaran berbasis proyek ini nanti Pak Epin akan menjelaskan atau menggabungkan semuanya itu. Nah, hari ini kita bicara model pembelajaran Pancasila yang menyenangkan dan bermakna. Kita cari aja lah kira-kira yang menyenangkan mahasiswa itu yang kayak apa. Nah, ternyata kalau perkuliahan itu dengan games-game, dengan yel-yel dan sebagainya itu lebih menyenangkan. Coba Bapak Bu tanya. Baik teman-teman sekalian, besok pertemuan kedua kita jalan-jalan dari bundaran ke hutan Gajah Mada. Seneng nggak? Seneng gitu. Di kelas atau di luar kelas? Di luar kelas, mesti kan gitu. Terus saya buat pertemuan ketiga masih harus beda. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke lapangan, gimana kalau besok kita ke Museum UGM? Setuju? Setuju. Wah, senang ya. Kita buat ngekek-ngekek sampai mewek-mewek di museum itu. Terus pertemuan keempat harus beda lagi. Misalnya masuk kelas. Pertemuan kelima, gimana kalau kita besok kuliah di lembah?
setuju. Itu dulu lembah maksiat, sekarang lembah edukatif. Wah, mereka senang itu. Ada gamenya, outboundnya, out itu luar bond itu ke bond. Jadi kita bawa keluar ke bond itu. Senang mereka. Jadi ketika saya melakukan ini, ada dosen itu yang protes. Pak Heri, kenapa susah-susah membawa mahasiswa outbound dan sebagainya? Saya bilang begini, saya tidak susah membawa mereka outbound. Saya susah menjawab pertanyaan sampean. Dosen kok sampai pertanyaannya kayak gitu. Saya itu nggak susah. Saya itu senang-senang saja gitu. Oke, menghadirkan tokoh, bisa dengan video juga, silaturahmi, kunjungan virtual ke situs atau objek yang bermakna. Jadi mereka, mahasiswa kita minta, teman-teman sekalian, kalau tentang pelajaran sejarah perjuangan bangsa ini, teman-teman lebih suka saya jelaskan, atau saya kasih video, atau ke museum? Museum, Pak! Jadi mereka kunjungan museum. Nanti mereka menghasilkan video-video dan sebagainya. Jadi, tapi Anda beli tiket sendiri, beli apa itu, perlengkapan sendiri, mau Pak, senang mereka. Kemudian membuat rencana aksi mungkin ke panti jompo atau panti asuhan balita dan sebagainya. Saya rekomendasikan yang panti jompo, karena kalau panti jompo itu mudah datangnya, sulit pulangnya. Jadi mereka harus belajar bagaimana. Wow, anak saya nomor 1 sukses jadi direktur ini, anak saya nomor 2 sukses jadi manajer ini, anak saya sukses. Terus kok ibu di sini nangis. Jadi kayak gitu lebih dialami daripada diomongkan. Kemudian misalnya tentang sejarah, misalnya pidato Bung Karno 1 Juni itu lebih baik mereka kita minta membuat mind mapping, atau kita setelkan videonya. Tapi jangan kita jelaskan dulu. Kita minta membuat mind mapping. Ini lebih. Saya membuat mind mapping berapa lama? 7 kali, Pak. Oh ya, kamu berapa kali baca? 10 kali, Pak. Ternyata untuk membaca pidato Bung Karno yang 1 Juni, itu generasi sekarang itu butuh 5 kali, 7 kali, 10 kali. Kemudian kita buat permainan sosiodrama, coaching, studium general. UGM itu setiap semester ada studium general yang melibatkan seluruh mata kuliah. Jadi diikuti oleh 7.500 mahasiswa. Dibagi-bagi 2.500, 2.500, 2.500. Atau ini mereka menjadi aktivis kampung, kampus, gereja, masjid, kita apresiasi, ada poinnya. Nanti partai portofolio. Kemudian, tapi jika kita masih ada kuliah mimbar, presentasi, diskusi, dan sebagainya. Intinya, kalau sarana prasarana optimalkan semua potensi, jangan menyerah pada keterbatasan alat. Kalau perlu mencipta. Evaluasinya, biasanya kami ini sekarang dituntut untuk kognisi itu UTS hanya 15%, UAS 15%. Banyakin proyeknya, banyakin hasil karyanya 60%, bonus 10%, kemudian kehadiran 10%, dan sebagainya. Jadi kalau di total itu 110. Bonus jangan dihalang-halangi. Oke. Nah, isu-isu strategis di sekitar kita juga perlu kita pertimbangkan. Pertimbangan kelas, kampus, kos, kampung, komunitas, dan sebagainya. Ketika mereka beraktivitas di komunitas ini, harusnya kita kasih poin. Wong ketua BEM kok nilai Pancasilanya C itu kan ya Kak, gimana sih dosennya itu? Ya diapresiasi dulu, tapi yang kurang dibenahi gitu loh. Masa presiden BEM kampus Anda kok diberi Pancasilanya C atau B gara-gara mungkin kehadiran dan sebagainya. Tapi itu kan bisa didiskusikan sejak awal. Kan harusnya dihargai, masuk dijatuhkan sendiri oleh perguruan tinggi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dulu pengantar dari saya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Destri untuk memandu diskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri telah memaparkan keberhasilan, progres, dan juga beberapa tantangan. Betul bahwa ya kita hadapi bersama problemnya banyak gitu ya, tetapi dari problem yang multi layer seperti tadi yang dipaparkan Pak Heri, kalau kita diamkan saja juga tidak akan ada jalan keluar. Paling tidak kita mengupayakan inovasi yang di layer-layer tertentu yang memungkinkan gitu ya. Nah,
Untuk pertanyaan kepada Pak Heri, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui kolom chat atau disimpan dulu. Nanti kita akan buka sesi diskusi. Kita akan mendengarkan paparan yang kedua terlebih dahulu dari Prof. Yapi. Selamat siang, Prof. Saya mengucapkan selamat siang karena waktu Indonesia bagian timur sudah menjelang siang ya, Prof. Ya, selamat siang, Mbak Cici. Sudah siang. Iya. Oke, Halo, selamat saya siang. mohon izin untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari Prof. Yapi. Bapak Ibu juga mungkin sudah mengenal beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Aholia Batloli, SPAK Hum, panggilannya adalah Prof. Yapi. Prof. Yapi merupakan dosen dari ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura, betul nggih, Prof? Beliau mengenyam pendidikan S1 PAK di Fakultas Filsafat Teologi UKIM Ambon, kemudian S2 Filsafat PPS UGM, S3 Filsafat PPS UGM juga. Beliau sekarang berkantor di FISIP Unpati Ambon, sekaligus juga ketua program pendidikan di luar kampus utama Unpati. Langsung saja kita dengarkan paparan ataupun pengalaman Prof. Yapi terkait dengan inovasi pembelajaran Pancasila. Prof. Yapi, apakah sudah siap untuk share screen? Masih termute sepertinya, Prof. Ibu moderator, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Yap. Saya sudah sekitar 10 kali ini masuk keluar terus karena jaringan saya jelek di Ambon. Baik. Ya, Baik, Prof. Mohon maaf sekali untuk ini saya coba untuk mempresentasi apa yang bisa saya sajikan. Yang pertama, saya di Universitas Patimura melayani pendidikan Pancasila itu di wilayah di PSDKU, Program Studi Luar Kampus Utama, dan itu wilayah kami ini wilayah kepulauan, dan inilah konteksnya Bapak Ibu. Jadi saya sekarang di Kota Ambon sekarang. Nah, kampus kami itu di Kepulauan Aru, ini wilayah Kepulauan Aru. Ini bukan satu pulau, Pak. Ini ada sekitar 700 pulau, 700 pulau yang bertebaran berbatasan dengan negara Papua New Guinea dan Australia, dan satu kampus di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini Maluku Barat Daya, ini pulau-pulaunya saling berjauhan. Ini pulau-pulaunya. Di sini ada Timur Leste yang sangat dekat, 30 menit ke Timur Leste. Dan ini juga Australia. Dan ini kalau ke kampus ini butuh perjalanan yang cukup lama dan juga biaya yang tinggi. Dan dengan peta geografis semacam ini, kita lihat bahwa ada masalah besar di wilayah kami, yaitu pertama, seperti yang saya alami sekarang. Ya, juga tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Heri, keterbatasan infrastruktur, dan kemiskinan masyarakat yang juga membuat masyarakat juga terbelit dengan berbagai macam hal. Dan Prof. Yapi sepertinya suaranya terputus. Kameranya matikan aja, Prof. Yapi. Kameranya matikan agar jaringannya bisa maksimal. Halo, Prof. Yapi, apakah masih tersambung? Oh, sayang sekali Bapak Ibu, sepertinya Prof. Yapi terlempar dari jaringan. Kita tunggu sebentar.
Halo, moderator, Pak Heri, saya mohon maaf ini. Bolehkah saya minta saya mau Ya, pindah lokasi dulu? Kondisi saya mau pindah lokasi ya, moga-moga ada ini saya. Bolehkah kita ikut Pak Epin dulu nih? Mohon maaf ya. baik. Ya, baik Prof. Yapi. Saya ke Pak Epin. Pak Epin, apakah berkenan untuk memberikan materi terlebih dahulu? Enggak, silakan Bu. Ya, baik. Sambil kita menunggu Prof. Yapi untuk bisa bergabung kembali, kita sambut kehadiran Pak Epin. Pak Epin, saya izin membacakan sekilas tentang Pak Epin. Pak Epin adalah dosen dari Institut Teknologi Bandung. Pak Epin Saifuddin mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta Studium Generale, Pendidikan Karakter, Politik dan Tata Pemerintahan. Beliau menempuh pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 dari tahun 2007 hingga 2017. Dan mengikuti beberapa organisasi, antara lain Ketua Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia Jawa Barat, kemudian Ketua Ikatan Alumni Taplai Lemhanas Angkatan ke-4, Ketua Bidang Litbang Asosiasi Kelembagaan dan Dosen MKWK seluruh Indonesia. Beliau juga anggota ASEAN University Network for Human Rights Education, Wakil Ketua Forum Dokter Muda Indonesia Jawa Barat. Beliau juga sekarang sedang mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat Organisasi Mahasiswa dan Pengembangan Prestasi Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan ITB. Kemudian tim pakar mata kuliah wajib kurikulum Kemenristekdikti, tim pakar bela negara dan wisesa utama dari Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Beliau juga duta Pancasila dan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan waktu dan ruang Zoom kepada Pak Epin. Kita akan mendengarkan paparan beliau. Silakan Pak Epin. Baik, terima kasih Mbak Desri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang tadi untuk Prof. Yapi ya, yang berada di waktu yang beda khususnya dengan saya di Jawa Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Ketua Asosiasi, Pak Arkom, kemudian para narasumber, Pak Heri, Prof. Yapi, kemudian Mbak Desri yang memandu diskusi hari ini, kemudian pengurus asosiasi, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing ya. Kalau Pak Heri tadi membuka ini, alhamdulillah ini diskusi gitu ya. Kalau diskusi mah kita nanti bisa ngalir begitu saja. Mungkin saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang tentu saya alami begitu, dan seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, mungkin setiap kampus juga punya problemnya masing-masing, punya kekhasannya masing-masing begitu ya. Dan terutama kami juga sama, khususnya di ITB juga punya kekhasan. Tadi Mbak Desri sampaikan bahwa saya mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena betul apa yang disampaikan Pak Heri tadi di awal, ternyata di setiap kampus beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang sudah dipisah Pancasila dan Kewarganegaraan, masing-masing 2 SKS, ada yang masih digabung. Nah, kami di ITB itu masih digabung untuk saat ini. Tapi alhamdulillah, mulai kurikulum 2024, kami kemarin baru saja selesai mendiskusikan itu, dan sekarang sedang di tahap perancangan. Di tahun 2024 mulai semester baru itu kita akan menerapkan Pancasila dan Kewarganegaraan secara terpisah dan masing-masing 2 SKS. Jadi memang perubahan-perubahan yang terjadi, dan kami juga sampaikan kemarin apresiasi kepada pimpinan universitas bahwa sudah mulai ini konsisten apa yang ada atau tertuang di pasal 35 Undang-Undang Dikti dengan apa yang dilaksanakan di kampus.
Tentu itu melalui serangkaian proses, Bapak Ibu, kami menyebutnya berjuang tidak henti gitu, hanya untuk memisahkan saja mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, namun tentu sambil berjuang, sambil mengusulkan berbagai hal, kita sampaikan beberapa landasan kepada pimpinan universitas sejak 2018. Akhirnya perlu waktu 5 tahun yang hari ini alhamdulillah nanti di 2024 sudah mulai terpisah. Baik, Mbak Desti, saya izin share screen ya. Baik, Bapak. Sudah kelihatan belum, Mbak ya? Sudah muncul, Pak. Baik. Nah, sesuai dengan topik atau judul yang dimintakan, ingin sharing terkait dengan inovasi pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. Sekali lagi, Bapak Ibu, sebelumnya kami di ITB belum memisahkan Pancasila dan kewarganegaraan, tapi sebetulnya secara substansi apa yang kemudian ada di dalam pembelajaran Pancasila dan juga kewarganegaraan, insya Allah sudah terangkum di sana ya. Tentu makanya kalau saya sharing dengan beberapa kampus begitu ketika menjelaskan bagaimana kondisi existing di ITB ya, saat ini ya kami memang masih digabung mata kuliah ini, dan kalau diperhatikan silabusnya agak berlainan begitu dengan teman-teman pada umumnya di kampus yang lain yang sudah memang memisahkan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, yang pertama ini saya pribadi dan teman-teman kemarin bersyukur alhamdulillah bahwa 2024 kita sudah mulai bisa menjalankan mata kuliah Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan itu secara mandiri. Baik, ini tadi saya kira sudah di-share oleh Pak Heri ya terkait dengan bagaimana situasi kita hari ini, dan kita sama-sama pahami bersama bahwa kita hidup di era VUCA gitu ya, yang memang penuh ketidakpastian, kemudian perubahannya itu sangat cepat, bahkan tidak terduga begitu. Kemudian banyak faktor tentu yang mempengaruhi dan sulit dikontrol. Bahkan saking kita sangat dekatnya dengan sosial media ya, itu mengenai kebenaran saja menjadi sangat-sangat subjektif begitu. Bahkan realitas sendiri juga bisa dibentuk gitu ya. Dan ya beberapa hari atau beberapa minggu ini kita di WhatsApp grup asosiasi ramai sekali membincangkan urusan pemilihan presiden dan wakil presiden begitu ya. Itu banyak banyak sekali info berseliweran di situ, banyak sekali analisa. Itu tentu di satu sisi baik dan penting untuk kemudian mencoba melibatkan diri di dalam menganalisa ya problem-problem atau isu-isu yang sekarang sedang terjadi di Republik ini. Namun pada sisi yang lain tidak kita pungkiri juga ada beberapa misinformasi bahkan disinformasi ya mengenai apa yang diterima kemudian di-share ke banyak pihak. Nah, ini memang tantangan kita hari-hari ini. Yang berikutnya mengenai bagaimana pembelajaran ini tentu seperti yang tadi disinggung oleh Pak Heri, generasi yang kita hadapi lain dengan generasi sebelumnya begitu. Generasi Z, generasi milenial, bahkan mungkin ke depan akan menghadapi generasi alpha yang kita tidak tahu kalau sekarang misalnya anak kecil saja sudah begitu akrabnya dengan gadget begitu, mungkin ke depan bisa lebih lebih ngeri lagi begitu, terutama dilihat dari dampak yang ditimbulkan ya, walaupun memang tidak semuanya negatif tentu, tapi ada positifnya, namun ketika memang kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka akan lebih banyak negatifnya. Nah, bicara mengenai sosial media, bicara mengenai gadget gitu ya, dan juga hal-hal lain yang berkembang, tentu Ibu Bapak juga mengamati ya, begitu gerakan-gerakan atau fenomena yang hari ini muncul, itu lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kemudian berseliweran di sosial media, terutama di X ya, atau Twitter. Nah, isu-isu ya, isu-isu yang hangat terjadi juga sekarang banyak kita temukan di X itu gitu ya. Bahkan tidak sedikit apa yang kemudian menjadi perbincangan warganet itu berujung pada aksi nyata di dalam kehidupan yang sebenarnya, tidak hanya sekedar cuap-cuap saja di sosial media. Nah, namun demikian Bapak Ibu, ada satu hal yang
kami agak concern begitu ketika menyikapi fenomena mudahnya orang itu berbagi atau share informasi yang tentu saja ya kadangkala belum bisa kita pastikan validitasnya atau kebenarannya. Yang kedua adalah dari sisi etika. Ya, ini tentu menjadi concern Pancasila ya, salah satu concern Pancasila bahwa etika bersosial media ini kelihatannya hari-hari ini mesti menjadi salah satu apakah mungkin ke depan materi muatan ya, apakah bahkan menjadi subtopik di dalam pembelajaran Pancasila atau hanya diinsersi saja menjadi kasus-kasus yang memang saat ini banyak muncul gitu. Tentu ibu bapak juga mengamati bagaimana manifest setiap kampus itu punya manifest masing-masing ya. Saya perhatikan paling tidak di ITB teman-teman mahasiswa itu punya ITB Fest, ada UGM Fest, ada UPI Fest dan lain sebagainya. Di mana di situ setiap orang yang memposting di situ dia bisa berbicara apapun tanpa kemudian dikenali gitu ya dari siapa sebetulnya sumber informasi ini. Dan tidak sedikit bahasa-bahasa yang dilontarkan, kami sering sampaikan ke para mahasiswa ini kok rasanya kurang pas begitu, menggunakan bahasa-bahasa yang eh, kasar dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi salah satu yang akan menjadi concern kami ketika saat ini kami diberikan ruang untuk mengembangkan mata kuliah Pancasila itu. Nah, namun demikian tentu perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak bisa menolak perubahan itu dan tentu yang paling pas adalah bagaimana berselancar di atas perubahan itu. Nah, tentu diperlukan inovasi, diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang kita hadapi, kemudian bagaimana aspek-aspek di luar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, bagaimana pembelajaran Pancasila di era kekinian ya sesuai dengan topik. Eh, tentu sama-sama kita pahami bahwa mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, ya, kemudian yang pertama adalah agama, itu menjadi mata kuliah wajib yang harus ada pada kurikulum pendidikan tinggi. Yang kalau dulu kita mengenal ada mata kuliah pengembangan kepribadian, ya, dan lain sebagainya, sebutan-sebutan lain, maka hendaknya Pancasila ini tidak hanya fokus pada pengetahuan tentang Pancasila saja, tapi lebih kepada internalisasi nilai-nilai Pancasila itu, sehingga aspek kognitif, afektif, psikomotorik itu bisa dikembangkan di dalam proses pembelajaran Pancasila. Kemudian yang kedua, tadi Pak Heri menyampaikan berbagai cara ya dan strategi yang bisa digunakan di dalam pembelajaran Pancasila itu saya kira penting untuk dilakukan di dalam kelas karena ketika metodenya hanya itu saja, itu Gen Gen Z sekarang kayaknya mudah bosan begitu. Dan kita harus apa namanya menyesuaikan dengan bagaimana karakteristik mereka hingga akhirnya kita mengidentifikasi kira-kira strategi delivery yang seperti apa yang cocok untuk mereka begitu. Ya, karena memang fokusnya pun juga kemampuan untuk fokus di dalam menyimak materi tidak seperti generasi-generasi sebelumnya yang mungkin bisa bertahan 1 jam sampai 2 jam menyimak begitu di dalam kelas, kemudian setelah itu selesai. Tapi hari-hari ini kayaknya agak sulit ketika di pembelajaran itu hanya sekedar transferring knowledge, apalagi dengan metode ceramah. Ya tentu mesti menggunakan berbagai cara dan strategi. Nah, karena generasi sekarang sangat dekat dengan teknologi, maka pelibatan atau penggunaan teknologi di dalam pembelajaran itu juga menjadi penting begitu. Apapun bentuknya ya. Untuk kuis misalnya untuk mengecek pengetahuan, kemudian untuk share ideas misalnya setelah mereka melakukan semacam mini research itu juga bisa kita gunakan ya. Untuk kuis-kuis, Ibu Bapak tentu sudah banyak menggunakan Kahoot ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ya generasi mereka ya generasi seperti itu gitu ya. Bahkan di dalam diskusi saja boleh jadi ada satu kelas yang memang agak sulit ketika diajak diskusi secara langsung begitu seperti yang kita lakukan hari ini. Tapi ada kalanya mereka sangat senang berdiskusi tapi menggunakan bantuan teknologi gitu ya. Dan saya kira Padlet dan lain-lain itu bisa kita gunakan gitu ya. Dan kadang-kala saya menemukan bahwa mahasiswa ketika diminta menyampaikan pertanyaan, pernyataan ya ataupun
apa namanya hasil analisanya ya secara langsung itu tidak sedikit juga yang diam begitu. Tapi ketika menggunakan bantuan teknologi, mereka bisa ngetik berkali-kali begitu Bapak Ibu. Nah, inilah saya kira fenomena yang tentu harus dipertimbangkan di dalam melaksanakan pembelajaran Pancasila. Nah, oleh karena itu maka tadi sempat disinggung mengenai project base ya Ibu Bapak. Eh, Tidak menutup kemungkinan bahkan mungkin banyak yang sudah menerapkan ini bahwa pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi itu bisa digunakan dengan dua cara sinkronus maupun asinkron. Terutama ini saya nilainya sebagai hikmah dari pandemi beberapa waktu yang lalu bahwa kita yang tadinya tidak terbiasa menggunakan pola belajar seperti itu, tidak menggunakan LMS dan lain sebagainya, sekarang sudah mulai terbiasa. Bahkan Bapak Ibu di perguruan tinggi itu apa namanya mencoba membuat video-video ajar dengan durasi yang singkat gitu ya. Karena katanya generasi sekarang tidak bisa concern itu lebih dari 5 atau 7 menit itu agak sukar mereka. Makanya dibuat segmen-segmen begitu. Ketika salah satu subtopik di dalam Pancasila itu dibuat menjadi 3 video ajar yang memuat substansi dari topik tersebut. Nah, kemudian pengembangannya barulah kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, secara sinkronus tentu ada beberapa model ya atau metode yang bisa kita gunakan mulai dari role modeling, VCT, case method dan project base. Tentu masih banyak yang bisa kita tambahkan mengenai strategi delivery ya yang bisa dilakukan di dalam pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi. Namun pada kesempatan ini saya mungkin akan lebih banyak concern pada case method dan project base begitu karena itu yang sekarang sedang kami lakukan bahkan dari beberapa tahun yang lalu ketika belum dipisah antara Pancasila dan kewarganegaraan pun kita menggunakan metode-metode yang sudah disampaikan ini. Nah, yang pertama mengenai role model ya. Role modeling. Ibu Bapak tentu menjadi salah satu fokus kita ternyata agak sulitnya mencari role model yang bisa dijadikan contoh begitu kepada peserta didik kita. Seringkali kita mencontohkan pahlawan-pahlawan di masa lalu gitu ya. Soekarno, Hatta, Syahrir, kemudian pahlawan-pahlawan pergerakan lainnya. Karena mungkin agak sulit begitu, agak sulit mencari role model yang bisa kita tampilkan di hari ini, terutama ketika banyaknya informasi ya yang tidak selamanya benar yang diterima oleh mahasiswa setiap detiknya begitu. Karena pergerakannya sangat cepat, maka informasi-informasi banyak mereka terima. Pada akhirnya kita kembali ketika bicara role modeling, kita kembali mengangkat tokoh-tokoh masa lampau begitu. Walaupun tidak sedikit juga orang-orang hari ini yang kayaknya pas untuk dijadikan contoh untuk disampaikan kepada para mahasiswa. Ya, kemudian banyak juga tokoh-tokoh inspiratif Indonesia gitu ya. Nah, ini kita juga sering melakukan bagaimana mahasiswa kemudian diminta untuk mencari tokoh inspiratif yang menurut mereka menjadi apa namanya panutan kira-kira ya tentu disesuaikan dengan gaya mereka dan tidak sedikit mereka yang mengambil ini ya pemeran drakor ya. Mungkin para mahasiswa dan ibu bapak juga mengalami para mahasiswa kita sekarang ternyata kalau bahasa diskusinya itu terjajah secara budaya begitu oleh drakor, K-pop dan lain sebagainya. Namun kita berikan keleluasaan pada mereka, silakan saja kalaupun mereka ingin menggali lebih jauh, mengidentifikasi lebih jauh gitu ya. Namun tentu yang diambil adalah hal-hal positif. Tapi kita dorong kalau bisa tokohnya itu adalah tokoh di Indonesia ya, baik olahragawan, baik rohaniawan, baik politisi ya, baik juga bahkan pengusaha yang memang dalam sikap dan perilakunya menunjukkan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Karyanya apa serta bagaimana kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya juga kita menggunakan VCT ya, Value Clarification Technique. Tentu ini adalah metode yang
sudah ada bahkan sebelum saya lahir gitu ya, saya baca buku-buku Profesor Kosasi Jahiri ya dan lain sebagainya, kemudian Jeroli Max mengenai VCT ini, dan memang penting ketika ini diterapkan digunakan di dalam mata kuliah Pancasila maupun mata kuliah kewarganegaraan. Nah, hal-hal sepele Bapak Ibu, ini mudah sekali video-video pendek seperti ini ya, film-film pendek seperti ini kita peroleh ya. Kita peroleh di di YouTube ya, di kanal-kanal YouTube, dan ini bisa menjadi media ya, media di dalam memberikan stimulus kepada para mahasiswa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan klarifikasi nilai itu. Nah, ini kan sebetulnya hal sederhana dan mungkin juga sering kita alami begitu ketika di jalanan ada batu. Respon setiap orang ketika melewati ini berbeda-beda. Bahkan sebagian besar yang mengabaikan itu gitu ya. Nah, ini tentu menjadi hal menarik untuk didiskusikan gitu ya Ibu Bapak, hingga akhirnya mahasiswa nanti menemukan apa sih yang harus mereka lakukan. Jadi hal-hal seperti ini saya kira biasanya mendorong mahasiswa untuk lebih peka begitu ya dan lebih mendalami ya, mengenai substansi dari Pancasila itu sendiri. Oke. Nah, yang berikutnya case study ya. Case study saya kira pola-pola pembelajaran menggunakan diskusi, tentu ini yang sering kita lakukan, mendiskusikan kasus-kasus tertentu, baik yang level regional, nasional maupun global di dalam mata kuliah wajib kurikulum, dalam hal ini Pancasila. Kemudian tentu banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika kita menggunakan case study di dalam pembelajaran Pancasila. Ya, yang pertama lebih menekankan pada konteks ya, memiliki tingkat fleksibilitas, kemudian membangun kolaborasi antar mahasiswa yang satu dengan yang lain, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Ibu Bapak, salah satu kelemahan dari mahasiswa kami itu adalah communication skills. Bagaimana mengkomunikasikan ide, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Jadi mahasiswa kami punya karakteristik yang agak sedikit berbeda. Ketika mereka diminta untuk mengerjakan tugas secara mandiri biasanya cepat dan hasilnya maksimal. Tapi justru berbanding terbalik ketika mengerjakan tugas secara berkelompok. Itu kadang-kala justru menjadi lama begitu dan hasilnya malah tidak maksimal. Bahkan tidak sedikit para mahasiswa kami yang kemudian berkomunikasi begitu, bahkan menawar, ya, Pak bisa nggak kalau tugasnya itu kita tugas individu saja, tidak tugas kelompok. Dan mereka merasa ketika tugas itu berkelompok kayaknya kok agak sulit gitu dibandingkan mengerjakan sendiri. Bahkan mereka, boleh Pak tugasnya apapun, yang penting Bapak memberikan kesempatan saya untuk mengerjakannya secara mandiri. Nah, namun tentu ini kan berlainan dengan spirit kita di dalam MKWK, spirit gotong royong yang memang tidak bisa gitu ya. Bahkan di dalam kehidupan nyata nggak bisa setiap pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh satu orang. Pasti ada keterkaitan dengan disiplin ilmu yang lain, dengan kepakaran yang lain, dengan orang lain gitu ya. Karena pada hakikatnya ya manusia memerlukan bantuan manusia lain. Ya tahap-tahapnya saya kira Ibu Bapak juga sudah sama-sama melakukan itu. Dan yang terakhir barangkali saya ingin menyampaikan project based learning ya, yang memang ini menjadi salah satu program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek yang mulai launching tahun lalu, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa launching kembali untuk kemudian memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk berinovasi di dalam pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum. Nah, project based learning ini adalah pembelajaran yang berpusat pada proyek atau tugas terintegrasi. Namun tentu sebagaimana tertuang di dalam Kepdirjen ya, nomor 84/E/KPT 2020, di sana disampaikan bahwa project based ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan di dalam pembelajaran MKWK. Dan mata kuliah wajib kurikulum ini saling mendukung, saling menunjang, namun dilaksanakan secara mandiri. Artinya melalui project base bukan berarti kemudian terjadi peleburan mata kuliah,
tapi mata kuliahnya tetap masing-masing, namun ada satu project ya, karena kalau kita bicara SKS begitu, Pancasila 2 SKS, Kewarganegaraan 2 SKS, maka masing-masing hanya 90 jam. Nah, proyeknya agak sulit ketika masing-masing mata kuliah itu mengerjakan proyek yang berbeda gitu. Maka ada tawaran untuk project based learning itu adalah satu proyek kemudian dikerjakan oleh 2 mata kuliah. Tentu yang bersesuaian dengan learning outcomes dari masing-masing mata kuliah itu. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh ketika menerapkan project base ya. Yang pertama tentu memfasilitasi pembelajaran aktif, mengembangkan higher order thinking skills ya, mengembangkan kemampuan kolaboratif ya, karena kita kondisikan mahasiswa dalam kelompok-kelompok. Kalau di kami karena satu kelas itu beda-beda program studi, ini menjadi peluang ya, peluang bagi kami untuk kemudian bagaimana mengembangkan kemampuan kolaborasi di antara siswa yang beda program studi, bahkan beda angkatan begitu. Dinamika terjadi di dalam kelompok itu, namun tentu di akhir kita sering menyampaikan refleksi bahwa tidak bisa kita itu bekerja hanya sendiri-sendiri. Kemudian melalui project base ini menjembatani kesenjangan antara teori ya dan praktek di lapangan. Bahkan ada benefit lain karena ini langsung bersentuhan dengan publik, maka memberikan manfaat kepada masyarakat. Meningkatkan keterampilan mahasiswa di dalam menerapkan nilai-nilai luhur yang diusung MKWK ke dalam kehidupan nyata, dan tentunya meningkatkan reputasi perguruan tinggi. Kita sama-sama tahu ya, sekarang kita mulai dorong untuk bagaimana kampus-kampus mencapai IKU, indikator kinerja utama. Dan melalui project base ini, IKU ya, indikator kinerja utama terutama IKU 7 itu bisa berkontribusi untuk pencapaian IKU tersebut. Bahkan di dalam aturan yang baru mengenai IKU itu mensyaratkan bahkan di dalam pembelajaran itu minimal menggunakan 50% cash method atau team based project. Jadi saya kira ini bisa menjadi hal yang bisa dilakukan ya. Selanjutnya apa yang menjadi luaran team based project ya? Ini ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah alternatif solusi, kemudian produk, yang kedua dan yang ketiga adalah kemampuan. Problemnya boleh yang sifatnya lokal, regional, nasional maupun global. Namun tentu Ibu Bapak di dalam praksisnya ya, pelaksanaan team based project ini atau project based learning ini memiliki sejumlah tantangan. Paling tidak ini yang kita juga alami di kampus ya, terutama di dalam mengidentifikasi peristiwa untuk merancang proyek. Nah, ini agak-agak kesulitan, terutama kami yang memang bukan basicnya social science ya, ketika diminta untuk mengidentifikasi peristiwa atau fenomena-fenomena di dalam kehidupan sosial mereka, ini agak sulit. Kemudian yang kedua adalah tantangannya bagaimana mengkolaborasikan mahasiswa ya antar disiplin ilmu begitu. Kemudian bagaimana mengintegrasikan teknologi yang diperlukan, kemudian menyusun permasalahan sebagai peluang belajar, kemudian bagaimana mengelola pengalaman belajar dan bagaimana mengembangkan perangkat asesmen. Jadi kita sempat lihat di beberapa kampus ya, ada yang sudah menerapkan project based learning, namun yang seringkali menjadi kendala atau tantangan itu adalah untuk pengukurannya. Bagaimana mengukur keberhasilan, ya, bagaimana mengukur ketercapaian pembelajaran dengan menggunakan project based learning, gitu ya. Karena tentu perlu alat perang atau instrumen yang digunakan ya hingga akhirnya kita bisa menentukan bahwa mahasiswa tersebut sudah mencapai target ya atau capaian pembelajaran mata kuliah ini atau belum. Nah, bagaimana pengelolaan pembelajarannya? Dari sisi pengelolaan, project based learning ini dikelompokkan atau dibagi ke dalam 3 tahap. Mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, dan pelaporan. Tentu di awal mesti menyusun rencana pembelajarannya, ya, RPS-nya, silabusnya, kemudian mempersiapkan material pembelajaran, fasilitas pembelajarannya, hingga tentu tadi seperti disinggung oleh Pak Ketua, ya, jika ada kampus-kampus yang sedang berupaya untuk pengembangan kapasitas ya
dosen itu asosiasi bisa support di situ, dan ini memang perlu dilakukan terutama bagi kampus-kampus yang memang tidak ada prodinya begitu, tidak ada prodi yang concern terhadap MKWK. Kemudian di tahap pelaksanaan ya, mulai dari pembekalan materi, perencanaan proyek, implementasi proyek hingga refleksi dan evaluasi. Di tahap ketiga, yakni tahap penilaian, dilakukan penilaian dan pelaporan mahasiswa, dan oleh dosen juga sama, dilakukan semacam report ya, untuk kemudian menyusun bagaimana sustainability-nya, bagaimana keberlanjutan programnya untuk semester berikutnya. Nah, tentang proyek yang sudah dilakukan, Bapak Ibu izin share, proyek ini merupakan tugas akhir ya. Jadi di kami di mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan ya, yang nanti sama ketika akan dibagi Pancasila sendiri, kewarganegaraan sendiri, proyek itu akan kami terapkan juga, dan itu merupakan tugas akhir pengganti UAS. Jadi tidak ada UAS tertulis di kami, yang ada tertulis itu hanya UTS saja. Kemudian proyek dilakukan secara berkelompok. Secara umum aktivitasnya mulai dari melakukan pendalaman isu-isu aktual, kemudian penelusuran terhadap hasil-hasil research, penyebaran ide gagasan melalui platform digital, kemudian memberikan solusi atas berbagai persoalan. Tentu proyek base yang kita lakukan ini punya berbagai tujuan, mulai dari mengembangkan kemampuan analisis terhadap isu aktual, kemampuan bekerja sama, kemampuan berpikir transdisiplin, berbagi ide dan pemikiran, membangun narasi positif, dan sebagai wujud partisipasi warga negara. Ini ada yang kita lakukan di mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan ya. Di dalam satu semester kita menerapkan contextual teaching learning, kemudian digital learning, project based, experiential learning, problem based atau case method, dan pada akhirnya ke civic engagement. Nah, ini beberapa contoh produk ya, kalau dikatakan produk dari project base yang kita lakukan di mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan. Kita menyebutnya citizenship campaign. Jadi bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai kebajikan warga negara gitu ya, hingga akhirnya mendorong terbangunnya apa yang disebut civic competence dan civic virtue ya. Nah, tentu tadi penggunaan atau pelibatan teknologi itu menjadi penting. Oleh karena itu ini pun juga yang kita gunakan, di mana mahasiswa kita dorong ya, setelah sebelumnya melakukan seleksi atas video yang mereka hasilkan ya, mereka juga menyebarkannya melalui platform sosial media ya, bahkan di Instagram, di Twitter mereka gunakan itu. Nah, ini salah satu contoh produk ya yang sudah kita lakukan di tahun 2018-2019. Waktu itu merespon kesiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ya, terutama ketika terjadi gempa di Patahan Lembang. Mereka melakukan survei terlebih dahulu kepada masyarakat, dan ditemukanlah bahwa sebagian besar masyarakat belum tahu dan belum mengerti bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan ketika Patahan Lembang itu menimbulkan gempa. Nah, berikutnya juga ada satu kelompok mahasiswa yang mengkampanyekan tentang kesetaraan gender. Mereka menggunakan media Minecraft ya, yang tentu kalau kita tanya ke anak-anak kita, kayaknya mereka sudah kenal dengan Minecraft begitu. Bagaimana kemudian games atau secara desain komunikasi visual itu digunakan ya, tapi di dalamnya memuat nilai-nilai kesetaraan gender. Nah, juga di dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa coba melakukan research. Ini tahun 2019 ya waktu itu ya, dan mereka menilai bahwa cukup tinggi angka golput ya, angka golput terutama di kalangan generasi muda. Makanya mereka merancang kampanye atau pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Selanjutnya izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenai mata kuliah lain, bukan mata kuliah Pancasila, tapi di kami ada mata kuliah pendidikan karakter
Nah, jika memungkinkan, kelihatannya akan bagus ketika ini menjadi salah satu program di dalam pendidikan atau pembelajaran Pancasila. Di dalam mata kuliah pendidikan karakter ini, kita melakukan 4 tahap. Yang pertama adalah penyampaian materi tentang pendidikan karakter, tentang manusia Indonesia ya dan lain sebagainya. Kemudian di kelas kita lakukan diskusi-diskusi tentang karakter. Kemudian setelah itu justru dominan mereka itu beraktivitas di masyarakat. Bahkan mereka melakukan live in selama 2 kali ya, 2 kali. Di tahap pertama itu 3 hari 2 malam mahasiswa bermukim di masyarakat, kita tempatkan di rumah-rumah warga, hanya bertujuan untuk agar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Yang mungkin biasanya makannya enak, ternyata di lapangan itu tidak semuanya bisa makan enak. Bahkan yang biasanya bisa makan 2 kali sampai 3 kali di lapangan tidak seperti itu. Yang mungkin berasal dari kalangan menengah ke atas para mahasiswa. Ternyata di lapangan itu harus mulai bangun dari jam 1 malam untuk kemudian dagang ke pasar, baru pulang ke rumah itu jam 5 subuh. Setelah itu kemudian langsung berladang dan lain sebagainya. Jadi mereka mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau yang ditempatkan di petani ya mereka harus ikut aktivitas bertani begitu. Pagi-pagi bawa cangkul ke sawah gitu ya. Kalau yang ditempatkan di pedagang ya harus ikut juga dagang ke pasar-pasar dan lain sebagainya. Dan sambil mereka kemudian melihat di kondisi di sekeliling mereka ada problem nggak di sana, gitu ya. Nah barulah kemudian live in yang kedua itu mereka fokus pada implementasi project. Nah tentu masalah pembinaan karakter ini menjadi tidak hanya harusnya ya tidak hanya menjadi tanggung jawab mata kuliah saja atau mata kuliah tertentu saja, tapi harus sinergi dengan aspek yang lain ya. Tentu kita pahami bersama bahwa perlu ada sinergi antara program kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, bahkan ada yang menambahkan yang keempat, budaya kampus begitu. Nah, di kami gayung bersambut dengan adanya perubahan kurikulum 2024, kita pun juga mengembangkan kurikulum kemahasiswaan. Jadi bagaimana program-program kurikuler itu sebagai landasannya kemudian disinergikan dengan kegiatan atau aktivitas kemahasiswaan. Baik itu di organisasi kemahasiswaan, ya kompetisi-kompetisi mahasiswa, pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini memang kita coba create agar apa ya? Tidak terkotak-kotakan antara kurikuler, ekstrakurikuler, walaupun memang secara ini mandiri atau berdiri sendiri, tapi pada prinsipnya mereka saling mendukung dan menunjang. Nah, ini ada beberapa contoh project ya yang dilakukan oleh para mahasiswa ya. Ada yang pembangunan lapangan multifungsi, pengolahan sampah hidroponik ya, bikin pelatihan-pelatihan, kemudian merevitalisasi Taman Ulin, kemudian membuat pelatihan kepada UMKM ya dan lain sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Epin. Sebelumnya selamat atas keberhasilan untuk memisahkan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Saya tahu itu kerja keras untuk bisa berhasil, jadi patut diapresiasi. Mungkin Bapak Ibu di universitas Bapak Ibu masing-masing juga mengalami hal tersebut. Mungkin nanti kita bisa sharing gitu ya. Tapi memang seperti yang dipaparkan oleh Pak Epin tadi, bahwa anak zaman sekarang itu perkembangannya sangat cepat gitu. Bahkan mereka bisa memberikan insight bagi dosennya gitu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang bahkan dosennya kadang tidak pernah gitu atau tidak paham dengan aplikasi tersebut gitu. Jadi tadi inovasi yang Pak Epin lakukan dengan mahasiswanya menarik sekali gitu. Mungkin bisa kita contoh kita terapkan di universitas kita masing-masing. Baik, kita akan kembali mengundang Pak Prof. Yapi
Untuk pertanyaan kepada Pak Epin atau Pak Heri tadi, silakan Bapak Ibu bisa sambil tuliskan atau ketik di dalam kolom chat, dan nanti di saat sesi diskusi kita akan mendiskusikannya begitu.